Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan salam sukses. Pelajaran ini ditujukan untuk menambah wawasan terhadap anak muda tentang kewirausahaan. Dan mudah-mudahan setelah menonton video ini, banyak anak muda yang mau dan ingin terjun ke dunia usaha. Nah, sehingga dengan hadirnya anak-anak muda yang kreatif dan inovatif, itu dapat membuka lapangan kerja, terutama di daerah-daerah. Itu kira-kira tujuan dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan-makanan hasil olahan dari pangan nabati. Ini adalah merupakan makanan khas, makanan tradisional yang ada di daerah kita, ya, termasuk di daerah Pangandaran ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang ide dan peluang usaha, kemudian sumber daya dan administrasi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada dua materi lagi, yaitu tentang pemasaran dan komponen perencanaan usaha. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu pemasaran. Mulai dari pengertian dari pemasaran itu sendiri. Pengertian dari pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, kemudian mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun kepada pembeli potensial. Itu yang dimaksud dengan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemasaran itu sendiri. Fungsi pemasaran yang pertama tentunya adalah untuk pengenalan produk, ya, produk yang kita produksi. Jadi dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan atau oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah riset pasar atau penelitian. Riset pasar itu memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Itu adalah arti dari atau tujuan dari riset pasar. Kemudian fungsi dari pemasaran yang ketiga adalah distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari satu lokasi produksi ke pasar yang lebih luas dengan menggunakan bisa menggunakan jalur darat, jalur udara, ataupun menggunakan jalur air. Sebagai contoh, pada waktu yang lalu kita pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Nah, itu adalah salah satunya adalah kemungkinan itu karena jalur distribusinya yang kurang sempurna. Itu yang disebut dengan distribusi. Kemudian yang keempat, ya, yaitu layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang itu sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Barangkali produk yang kita produksi itu ada sedikit kekurangan ataupun barangkali kelemahan-kelemahan, sehingga dari layanan purna jual kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan dari produksi yang kita buat.
Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis pemasaran. Terdapat beberapa pilihan untuk memasarkan atau mengenalkan produk yang kita buat kepada konsumen. Yang pertama yaitu dengan cara branding. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Nah, branding seringkali menyertakan nama, kemudian juga slogan ataupun logo. Nah, ini adalah contoh branding dari makanan tradisional yaitu keripik maici. Kemudian yang kedua adalah contoh branding dari dodol, yaitu dodol yang sering kita lihat dan sering kita beli dan sering kita makan, yaitu dodol Garut. Itu yang dimaksud dengan branding. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan iklan siaran. Nah, iklan siaran sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum kita lihat dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di mana iklan siaran ini bisa menggunakan sarana radio ataupun televisi. Nah, ini adalah contoh dari iklan siaran. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan multi-level marketing. Apa yang dimaksud dengan multi-level marketing? Yaitu pemasaran dengan menggunakan banyak sekali orang, di mana suatu perusahaan itu merekrut dan menjual produk-produknya. Jadi melibatkan banyak orang. Nah, multi-level marketing juga bisa disebut dengan network marketing. Karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual, serta mereka juga mendapatkan komisi dari jejaring yang dia rekrut. Nah, ini adalah contoh dari multi level marketing, di mana satu orang itu merekrut 5 orang, ini 5 orang, Nah, yang satu orang ini nanti akan mendapatkan komisi dari jaringnya yang ada di bawah. Jadi yang 5 orang ini. Kemudian yang 5 orang ini juga nanti merekrut, di mana masing-masing misalkan 5 orang, sehingga menjadi 5 kali 5 menjadi 25 orang. Sehingga akan membentuk suatu piramid. Nah, itu adalah sistem penjualan dengan menggunakan multi-level marketing. Kemudian yang keempat, yaitu dengan menggunakan internet. Nah, ini adalah salah satu media atau sarana untuk penjualan atau promosi yang paling banyak diminati saat ini. Karena apa? Karena harganya murah, biayanya murah, tetapi jangkauannya sangat luas. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh kalian yang ingin mencoba untuk berwirausaha. Kemudian kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu perencanaan usaha. Ada 7 komponen di dalam kita merencanakan suatu usaha. Yang pertama yaitu deskripsi usaha. Maksudnya adalah deskripsi usaha itu memuat uraian secara singkat bidang usaha yang kita jalankan. Nah, itu yang disebut dengan deskripsi usaha. Yang kedua adalah analisis pasar. Analisis pasar itu sangat berguna untuk menentukan target pembeli dan target penjualan dalam merencanakan usaha serta strategi pemasaran yang akan dilakukan. Maka diperlukan suatu analisis pasar. Kemudian yang kedua adalah analisis pesaing, analisis pesaing. Maaf, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Yang ketiga adalah analisis pesaing. Analisis pesaing itu digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing usaha dalam satu pasar yang sama. Jadi sebelum kita melakukan usaha, maka kita harus melakukan analisis pesaing. Siapa tahu produk yang kita buat itu ada orang yang lebih dulu membuatnya. Nah, itu fungsi dari analisis pesaing. Kemudian yang keempat adalah rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan adalah untuk menunjukkan tahap perencanaan produk
ya, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Kemudian yang kelima adalah rencana operasional dan manajemen. Nah, rencana operasional dan manajemen itu dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Nah, itu untuk rencana operasional dan manajemen. Kemudian yang keenam, itu yang merupakan bagian dari perencanaan usaha adalah pembiayaan. Nah, ini juga sangat penting, ya, di mana faktor pembiayaan itu menjadi dasar, ya, dalam sebuah rencana bisnis. Ya, jadi unsur penting di dalam sebuah rencana suatu bisnis, di mana sumber dana yang dari mana berasal dan bagaimana cara mengatur anggaran tersebut secara efisien, namun tetap berjalan dengan lancar. Nah, itu yang dimaksud dengan pembiayaan. Kemudian yang ketujuh adalah simpulan usaha atau kesimpulan. Ya. Simpulan usaha merupakan uraian dari seluruh kerangka rencana kerja, di mana simpulan usaha itu berisi, ya, simpulan kegiatan baik hambatan maupun kekurangan dari kegiatan usaha yang kita atau yang akan kita lakukan. Demikian pelajaran untuk pokok bahasan ini. Sebelum Bapak tutup, ini ada satu, ya, kalimat motivasi yang mudah-mudahan dapat menjadi motivasi kalian untuk mau terjun ke dunia usaha. Hidup ini adalah perjuangan. Saat kamu sudah mencapai di puncak sebuah gunung, maka akan ada gunung yang lebih tinggi untuk kamu taklukkan. Nah, itu mudah-mudahan motivasi ini menjadi pendorong, ya, dan penyemangat untuk mau dan senang terhadap dunia usaha. Ya, pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang tadi Bapak jelaskan bisa dipahami. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.